Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Ashabul. Ya pagi Pak. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, lagi sibuk apa ini Pak? Lagi di sekolah sih Pak. Oh, lagi di sekolah. Sedang sibuk apa kira-kira? Mengerjakan apa? Ada ini apa pembuatan video sambutan untuk kepala sekolah. Video Oh, sambutan sekolah untuk wali murid. oh gitu. Video sambutan kepala sekolah untuk wali murid ya Pak ya. Oke, jadi Bapak sekarang sedang sibuk pembuatan video sambutan untuk kepala sekolah untuk wali murid ya Pak ya. Oke. Ya. Yang saya pahami itu adalah sesuatu yang penting buat Bapak. Apakah betul itu Bapak? Iya Pak. Oke. Apa yang Anda maksud dengan video sambutan tadi? Itu sambutan tentang apa ya Bapak? Tentang ini sih Pak. Jadi besok kan ada penerimaan rapor. Oh ya. Nah, karena kepala sekolahnya itu ada acara di luar kota, jadi beliau mengirimkan video. Jadi saya Oh. mengedit video itu untuk ditayangkan juga. Oke. Oke, apa saja manfaat yang Bapak dapatkan dari pembuatan video tadi? Manfaatnya untuk saya sih paling saya belajar lagi untuk ngedit gimana. Terus kan kualitasnya harus kualitas YouTube. Nah, itu tadi saya harus nyari lagi kualitas YouTube seperti apa. Ya, Jadi saya belajar. Oke. Apa tujuan besar yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan itu? Tujuannya sih karena saya sebagai pengeditnya, editornya, bagaimana video itu bisa menarik dan disampaikan kepala sekolah itu bisa tersampaikan dengan baik kepada wali murid. Wali murid, oke. Ya, apa mimpi besar Bapak? Mimpi besar maksudnya Dalam ya kegiatan ini. gitu. Setelah jenengan buat video tersebut, mimpi besarnya jenengan apa gitu? Ya saya harap sih videonya dapat ditayangkan dengan baik, lancar, Ya. pesan-pesannya bisa diterima. Oke. Pak Ashabul, apakah Bapak pernah mendengar coaching? Coaching pernah, Ya. tapi kalau untuk bagaimana coaching itu atau detailnya belum. Oh, belum, oke. Coaching adalah sebuah proses Pak mengembangkan diri untuk mencapai tujuan dengan menemukan langkah yang tepat dan sumber daya yang diperlukan. Coaching juga merupakan proses menemukan kesadaran diri, memberdayakan diri, tanggung jawab diri, dan aktualisasi diri. Apakah Bapak tertarik untuk mencobanya? Iya Pak. Oke. Untuk mendukung pencapaian tujuan besar serta mimpi-mimpi besar Bapak, bila Bapak tertarik, saya menawarkan Prabono Coaching. Coaching tidak berbayar untuk Anda, apakah oke? Ya boleh Pak. Oke. Kapan Anda punya waktu yang longgar untuk melakukannya Pak? Mungkin setelah saya mengedit video itu Pak. Oke, setelah membuat ini juga boleh Pak. Oke. Soalnya ini saya juga sambil menunggu hasil rendernya. Oke. Berarti hari ini bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Oke. Di mana Pak Bapak ingin coaching dengan saya? Tempatnya di mana? Di sekolah saja Pak. Di sekolah saja. Oke. Di ruangan khusus kah? Di ruangan khusus atau di mana? Di ruangan khusus boleh Pak. Oke, di ruangan khusus ya. Oke, terima kasih Pak Ashabul Kahfi. Sampai ketemu di waktu yang telah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya Bapak kita bisa bertemu dengan sehat ya di ruangan ini melalui online media virtual.
di mana Bapak kemarin mengatakan bahwa Bapak ingin bertemu dengan saya untuk melakukan coaching pada hari ini ya Bapak ya. Oke, Ya, selamat pagi Bapak. pagi Pak. Oke, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Bapak baik. baik alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak Hasabul Kafi? Saya lagi nggak ngapa-ngapain sih Pak. Lagi santai aja ya berarti ya. Oke, lagi santai aja ya berarti. Ya. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching, Bapak. Seperti yang kemarin saya beritahu ke Bapak, saya terangkan ke Bapak bahwa coaching itu adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan sudah siap, Bapak? Iya Pak, siap Pak. Oke. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Bapak serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Anda. Apakah oke? Oke Pak. Oke, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Pak Hasabul Kafi capai? Tujuannya ya supaya saya lebih baik lagi sih Pak. Dengan coaching ini nanti bisa terarah. Oke. Kalau boleh saya bisa tahu tujuan spesifiknya apa, Pak? Tadi Bapak mengatakan masih secara umum ya, lebih baik lagi setelah proses pengcoachingan ini, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan tujuan yang spesifik apa, Bapak? Supaya bisa ngajarnya lebih baik lagi. Oke. Kan Pak Sultan ini lebih senior dari Ah, mungkin kalau di coaching dengan Pak Sultan ini akan saya lebih baik lagi. Oke, Depannya. gitu ya. Oke, berarti kalau boleh saya tarik kesimpulan di sini, tujuan Bapak yang ingin raih nantinya adalah Bapak ingin bisa mengajar lebih baik lagi gitu ya, Pak ya. Oke, Ya, di Pak. semester 2 nanti ya. Oke. Apakah itu realistis, Pak? Tujuan yang jenengan sampaikan tadi? Realistis Pak. Oke, realistis. Apakah tadi sudah ya? Apakah ukuran keberhasilannya, Pak? Jadi jenengan tadi kan sudah menyebutkan saya akan bisa mengajar lebih baik lagi nanti di semester 2. Apa ukuran keberhasilan dari tujuan yang jenengan sampaikan tadi? Ukuran keberhasilannya saat murid-murid yang saya ajarkan itu paham apa yang saya ajarkan itu. Oke. Jadi saya insya Allah sudah berhasil kalau misalkan murid saya sudah paham dengan apa yang saya ajarkan. Oke. Oke, intinya pada ukuran keberhasilannya apabila anak-anak paham gitu, Pak, paham dari pembelajaran yang Bapak sampaikan. Apakah sesuai dengan pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai Anda, Pak? Iya Pak, sesuai. Oke, sesuai. Oke, lanjut sekarang. Bagaimana situasi saat ini, Pak Asadi? Situasi maksudnya? Ya, bagaimana situasi Bapak saat ini? Bapak kan tadi mengatakan, oh tujuan yang akan saya capai adalah saya ingin bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Nah, situasi pada saat ini kira-kira bagaimana, Pak? Saat ini kan saya sebenarnya guru baru, Pak. Jadi baru terus ini baru mulai untuk mengajar gitu. Jadi ada keraguan apakah saya bisa gitu. Oke. Berarti di sini intinya masih ada keraguan ya, Pak ya. Keraguan apakah saya mampu nggak, apakah saya bisa nggak untuk mencapai dan meraih itu. Lalu kira-kira apa penyebab keraguan tersebut, Pak? Penyebabnya karena saya sudah cukup lama vakum di dunia pendidikan formal ini. Oh, berarti Bapak sudah cukup lama vakum di dunia pendidikan ya? Iya. Apa tetap ngajar informal. Oh gitu. Oh berarti Bapak untuk mengajar formalnya masih belum ya? Hanya informal saja ya? Oh gitu. Lalu apa hasil yang ingin Pak Hasabul capai? Hasilnya nanti dari murid-muridnya itu nilainya bisa bagus, bisa ngerti apa yang kita ajarkan. Kayak gitu Pak. Oke, berarti nilai dan nanti tidak hanya nilai ya, mungkin perkembangan dari sikap dan intelektual mereka bertambah. Oke. Iya. Ya. Apa solusinya, Pak? Solusinya mungkin saya harus banyak belajar ya. Terus ini salah satunya dengan coaching dengan Pak Sultan ini. Ya, oke. Banyak belajar. Lalu apa dampaknya apabila Bapak sudah belajar, Bapak sudah
mengetahui apa yang akan Bapak lakukan nanti, dampaknya bagi Bapak sendiri apa? Eh, karena dengan belajar itu kan saya jadinya planning apa yang harus saya lakukan. Terus saya juga jadi tahu sebelum saya mengajar itu saya harus gini gitu. Oh, gitu. Jadi akan lebih tertata tersusun gitu kan. Jadi ada planning, ada program sehingga tertata dengan urut runtut ya. Oke. Apakah Pak Azabul memahami sepenuhnya solusi yang akan diambil, Pak? Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Oke, saya tadi mendengar Anda mengatakan bahwa Anda ingin memplanning atau memprogram apa yang akan Anda lakukan nanti setelah ini. Apakah betul? Iya, Pak. Oke, apa yang Anda maksud dengan planning tadi? Planning dalam hal apa itu, Pak? Planning dalam hal apa yang harus saya ajarkan. Terus saya harus juga melihat apakah anak-anak siap untuk diajarkan materi-materi ini. Jadi kalau misalkan belum siap, berarti apa yang saya harus lakukan berarti menyiapkan anak-anak itu dulu, baru saya nanti plan A, B, C gitu, Pak. Oh gitu ya. Berarti persiapan yang harus matang gitu ya Pak ya. Kalau bisa saya tarik kesimpulan ini sini. Lalu apa kunci sukses solusi Anda Pak? Kunci suksesnya sih selalu belajar aja sih, Pak. Belajar terus. Oke, belajar selalu semangat belajar terus gitu ya. Ya, oke. Ya. Lalu apa hambatan yang mungkin dihadapi oleh Pak Azabul? Hambatan. Oh ya itu kan karena saya baru mulai di pendidikan formal, jadi hambatannya sebenarnya ada di saya sendiri, Pak. Kayak peraturan itu jadi hambatan saya. Hambatannya apa Pak? Saya kok kurang dengar tadi. Hambatannya dalam hal? Hambatannya itu di saya sendiri karena kayak kurang yakin gitu loh, Pak. Oh, kurang yakin. Ya, oke. Berarti di sini hambatannya pada diri sendiri gitu ya, Pak ya. Untuk bagaimana menumbuhkan keyakinan itu agar bisa berkembang menjadi apa namanya itu semacam dorongan untuk Bapak bisa menemukan solusi yang tepat gitu ya, Pak ya, sehingga nanti ke depannya Bapak bisa menerapkan apa yang Bapak lakukan gitu ya, Pak. Oke, lalu Pak, selanjutnya apa suasana terbaik untuk mengatasinya? Bapak kan punya suasana nih. Suasana yang terbaik apa bisanya untuk mengatasi hambatan tersebut? Biasanya sih konsultasi aja sih, Pak. Oh. Yang kebetulan juga saya banyak teman-teman guru di informal, jadi bisa sharing-sharing. Oke, sharing dan konsultasi ya. Lalu Pak, apa yang Bapak pahami sekarang? Tentang? Iya, tadi tujuan yang Bapak akan capai tadi itu. Yang saya pahami berarti sebenarnya masalahnya ada di saya sendiri. Keraguan-keraguan itu yang harus saya lawan dengan saya harus berani gitu untuk mencoba. Terus harus banyak-banyak belajar karena ini hal yang baru untuk saya, jadi masih banyak perlu masukan dari orang lain, perlu belajar dari manapun gitu. Oke. Pekerjaan saya. Ya, lalu apa yang Anda yakini, Pak? Yang saya yakini, saya yakin saya bisa gitu. Saya bisa untuk mengajar formal atau informal gitu. Saya yakin aja kalau saya bisa. Berarti sudah yakin, mantap dalam hati ya Pak ya. Oke, apakah itu sesuatu yang penting bagi Anda Pak? Yang tadi dengan katakan keyakinan dan pemahaman itu apakah penting bagi Anda? Penting Pak. Oke, penting banget. Penting banget. Oke, mengapa itu penting? Karena kalau misalkan itu keyakinan itu nggak ada, terus ya jadinya akan terus ragu-ragu terus gitu. Ya. Selanjutnya, apa yang Anda pikirkan tentang yang tadi jenengan katakan itu tadi tentang keyakinan? Apa yang Anda pikirkan tentang keyakinan itu?
Yang saya pikirkan ini, saya berpikir bukan saya sendiri sih Pak. Jadi ketika saya yakin atau saya bisa melakukan itu akan berdampak ke orang lain, saya, ke orang di sekitar saya. Oke. Lalu apa yang Anda rasakan ketika pemahaman dan keyakinan itu kuat pada diri Anda? Yang saya rasakan menjadi lebih percaya diri, lebih rileks. Oke, percaya diri dan rileks ya. Oke Pak, apa yang akan Pak Azhabul jawab ketika seseorang bertanya, apakah Pak Azhabul yakin terhadap tujuan yang akan dicapai nantinya? Kira-kira apa Pak jawaban Bapak? Kalau ada orang bertanya seperti itu apa? Yakin. Harus yakin ya. Yakin. Oke. Apa yang Anda lakukan untuk meyakinkan keyakinan Pak Azhabul bahwa saya memang benar-benar paham dan benar-benar tahu apa yang akan saya lakukan? Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan? Ya itu tadi Pak, saya akan melihat lagi manfaatnya. Jadi kalau misalkan hal yang maksudnya, saya akan meyakinkan diri saya untuk oke, kamu bisa yakin. Lebih banyak manfaatnya. Oke, manfaat ya Pak. Lalu selanjutnya, apa perubahan yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai Pak? Percaya diri dan lagi belajar. Oke, percaya diri dan banyak belajar. Oke, percaya diri dan banyak belajar, itu perubahan yang akan dilakukan ya Pak. Lalu tantangan apa lagi yang Bapak lihat? Tantangannya ini Pak, karena di sini disuruh untuk menjadi juga dokumentasi, editing, yang saya ceritakan di awal. Ya jadi itu sebuah tantangan baru juga. Jadi saya tidak hanya mengajar, tapi juga mengambil video, foto, edit. Jadi ada tantangan baru yang Bapak sudah akan nanti alami ya, tidak hanya sebagai pengajar tapi juga tantangan harus ahli dalam bidang dokumentasi gitu ya untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Oke. Apa yang perlu Bapak lakukan untuk menghadapinya? Untuk menghadapi tantangan tadi itu yang perlu Bapak lakukan apa? Membagi waktunya aja Pak. Karena dalam waktu yang bersamaan harus ajar, harus juga mengambil video, juga harus bisa membagi waktunya. Oke. Berarti intinya pada pembagian waktu yang scheduling yang bagus ya Pak ya, biar tidak ada yang satu yang dirugikan gitu. Oke Bapak, terima kasih. Luar biasa ya Bapak, yang sudah Bapak katakan tadi itu merupakan suatu langkah yang Bapak akan ambil gitu ya Pak ya. Jadi Bapak tidak hanya mengajar dalam bidang formal saja, tetapi ada keahlian yang dituntut Bapak harus bisa di situ kan gitu kan Pak ya, di dokumentasi dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat Bapak ambil dari sesi coaching ini, Pak? Kesimpulannya ada beberapa masalah yang terjadi seperti saya yang baru di dunia guru yang formal ini, terus ada banyak masalah seperti tantangan seperti saya harus mengedit video ke video dan juga ngajar juga. Jadi saya harus membaginya itu dengan bagus waktunya, lebih percaya diri lagi karena itu hal baru yang saya gak boleh ragu. Terus banyak belajar juga. Oke. Apa action plan yang Bapak akan buat nanti selanjutnya? Action plan-nya itu saya mau mungkin yaitu dari Pak. Jadi saya harus membuat jadwal. Saya harus ngapain aja dalam 1 bulan atau semester, apa gitu yang harus saya buat. Oke, scheduling berarti ya Pak. Oke, baik Pak.
Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Semoga tujuan yang Bapak akan capai nantinya bisa terlaksana dengan baik ya. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.